warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami, pembina Gudep SMA Negeri 3 Babau, akan memberikan materi PLS mengenai kepramukaan. Untuk adik-adikku sekalian, simaklah video pembelajaran ini mengenai pramuka. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona. Baik adik-adik, kita masuk pada materi kita. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang mengandung arti orang muda yang suka berkarya. Di Indonesia sendiri, penggunaan istilah pramuka baru resmi digunakan pada tahun 1961. Akan tetapi, gerakan pramuka sejatinya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan istilah kepanduan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Pramuka merupakan sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini. Pramuka atau gerakan pramuka ini diciptakan untuk memberikan tempat bagi para pemuda mengembangkan sifat positif, kreatif, aktif, dan disiplin, serta sifat-sifat terpuji lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan kepramukaan ini diharapkan bagi setiap siswa sekalian dapat mengembangkan diri sesuai dengan perilaku yang ada dalam dasar Dharma Pramuka, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, dan menjauhi larangan Tuhan. Seorang anggota pramuka juga harus memiliki toleransi beragama dengan orang lain dan mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Dasar Dharma kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat cinta dan kasih. Cinta dan kasih tidak hanya ditunjukkan kepada sesama manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lain dan seluruh alam semesta. Yang ketiga, patriot yang sopan dan memiliki rasa cinta dan kasih. Seorang anggota pramuka harus memiliki sifat seperti seorang patriot dan ksatria. Ini berarti bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sopan santun sebagai cermin diri. Mereka juga harus ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Anggota pramuka harus memiliki sifat yang patuh dalam setiap tugas yang diberikan. Mereka tidak boleh menolak dan harus siap dalam menghadapi perintah. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang anggota pramuka harus melalui proses musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Setiap anggota pramuka harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk menolong sesama manusia, setiap makhluk yang membutuhkan. Selain itu, dalam menghadapi segala cobaan dan musibah, seorang anggota pramuka harus tabah dan tidak mudah menyerah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Dasar Dharma keenam ini menjelaskan bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sifat yang rajin untuk melakukan segala sesuatu. Terampil juga dibutuhkan sebagai critical thinking atau berpikir kritis bagi anggota pramuka.
Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan riang gembira tanpa ada rasa yang membebaninya. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat yang hemat. Mereka juga harus cermat dalam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, dan tidak bersikap menghambur-hamburkan segala sesuatu atau boros. Kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Dasar Dharma ke-8 ini menjelaskan bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sifat disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu. Pramuka juga harus berani menghadapi segala tantangan dan setia menjunjung tinggi kepanduan. Kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, selalu dapat mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Selain itu, anggota pramuka juga harus dapat dipercaya dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ke-10 atau terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasar Dharma ke-10 ini mengharuskan setiap anggota pramuka memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Setiap tingkah laku mereka harus diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sehingga anggota pramuka harus dapat mengendalikan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatannya masing-masing. Demikian materi yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.